Bab 556, dengan berjuang melawan pil panjang umur. Haha, sekarang bukankah ini pertemuan yang cukup? Semuanya, pertunjukan macam apa ini? Jiang Chen adalah seorang pemuda yang baru saja menginjakkan kaki di dunia kita yang luas ini. Jangan menakutinya sekarang. Suara kepala istana dan Qi baru saja memecah kesunyian sebelum sosoknya muncul. Dia jelas pergi secepat mungkin setelah mendengar berita itu. Melindungi Jiang Chen adalah prioritas pertama dan satu-satunya di sini. Bagaimana dia tidak tahu pikiran macam apa yang terlintas di kepala orang-orang tua ini? Mereka hanya di sini untuk menipu pil panjang umur dari Jiang Chen. Tuan yang terhormat Tian Ming tertawa gembira saat melihat Dan Qi. Oleh saudara Dan Qi, kamu harus datang menegakkan keadilan. Akulah yang pertama mengundang keponakan bijak Jiang Chen, tetapi kepala keluarga Xiang ingin membawanya pergi dengan paksa. Aku tidak bisa menang melawan taktik mempersenjatai yang kuat ini bahkan ketika aku benar. Oleh saudara Xiang, kamu adalah kakak laki-laki. Apa salahnya memberi jalan di depan adik laki-lakimu sekali atau dua kali? Petik 2. Master terhormat Tian Ming terkenal karena kemampuannya untuk membujuk orang lain agar menyetujui keinginannya. Kata-kata ini jelas merupakan bujukan kecil bagi kepala keluarga untuk menyerah. Mereka berdua adalah kepala sekte dari sekte peringkat keempat, dan Tian Ming sudah menjaga postur yang cukup rendah seperti itu. Pada akhirnya, dia memang benar karena dia telah mengundang Jiang Chen terlebih dahulu. Kepala keluarga Gajah Suci bernama Xiang Wentian. Dia sebenarnya bukan tipe yang mendominasi biasanya, tetapi dia sepertinya telah menguatkan hatinya untuk tidak masuk akal kali ini. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum tipis. Tian Ming, aku akan membiarkanmu sesukamu jika itu hal lain. Saya tidak akan bermain-main dengan kata-kata di depan Anda. Dengan perhitungan saya memiliki kurang dari 60 tahun tersisa untuk dihabiskan di myriad domain milik kita ini. Tapi Anda menginginkan pil panjang umur sama seperti saya. Pembudidaya alam bijak bisa hidup setidaknya 1.500 tahun, dan bisa meregangkannya hingga 2 atau 3.000 tahun. Bahwa kepala keluarga baru saja menyatakan sisa umurnya sebagai kurang dari 60 tahun melahirkan rasa ingin tahu yang alami untuk mengetahui dengan pasti berapa lama dia hidup. Tuan terhormat Tian Ming juga tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata kepala keluarga. Oleh saudara Xiang, sejujurnya, saya terluka ketika berkultivasi beberapa dekade yang lalu dan merusak umur saya. Saya juga tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Petik 2. Semua orang terkejut bahwa kedua kelas berat ini tiba-tiba berbagi kesengsaraan mereka satu sama lain. Ketika sampai pada pil panjang umur, semua kelas berat lainnya juga cukup tergoda, tetapi rentang hidup mereka belum mencapai titik terendah yang berbahaya. Namun, pil jenis ini adalah yang terbaik sebagai cadangan darurat. Tidak ada salahnya menyimpan 1 atau 2 pil. Saat suasana di tempat kejadian semakin panas, Wang Jianyu dari Istana Pedang Suci menjadi semakin kesal. Kenapa Istana Regal Pil Anda selalu menjadi pusat perhatian, dan orang lain selalu mengejar Anda? Anda ingin mengambil posisi yang menguntungkan dengan produk yang tidak biasa. Seolah aku baru saja membiarkanmu. Pikirannya tiba-tiba berputar dengan marah untuk sesaat, dan senyum menghiasi wajahnya. Kakak Xiang, Tian Ming, kalian berdua harus tetap tenang. Jika bahkan seorang murid muda dapat memperbaiki pil ini, saya yakin itu dapat diproduksi secara massal. Saat itu mulai berjalan, Anda berdua bisa membeli sebanyak yang Anda mau. Itu, kecuali Istana Pil Regal ingin menimbun persediaannya dan tidak tahan untuk mengeluarkannya. Ini adalah upaya terang-terangan untuk mendorong irisan antara dua kepala sekte dan upaya terbuka untuk menyapu Istana Pil Regal di atas bara panas. Namun, itu tidak sepenuhnya tidak efektif, karena kepala keluarga Xiang menatap kepala istana dan Qi dengan tatapan serius. Adik laki-laki dan Qi, bagaimana situasinya dengan pil panjang umur ini? Istana Regal Pil Anda tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, Petik 2. Kepala istana dan Qi tersenyum tipis dan menatap Wang Jianyu dalam-dalam. Semuanya, saya minta maaf. Jika kami dapat memproduksi pil ini dalam jumlah besar, kami tidak akan menunggu sampai hari ini untuk merilisnya. Saya tidak tahu apakah kepala sekte Wang baru saja kehilangan akal sehatnya atau sengaja menimbulkan masalah dengan kata-katanya. Jika kita bisa memproduksi pil ini dalam jumlah besar, Regal Pil Palace-ku akan melonjak ke puncak sejak lama. Mengapa kita harus menunggu sampai pertemuan semacam ini untuk merilisnya? Semua orang merasa bahwa kata-kata Dan Qi masuk akal setelah mereka memikirkannya.
Jika Regal Pill Palace benar-benar bisa menghasilkan longevity pill dalam jumlah besar, mereka pasti sudah lama mengeluarkannya dan melakukan pembunuhan. Mengapa mereka tetap diam sampai hari ini? Pil semacam ini tidak akan pernah menginginkan permintaan. Tidak peduli berapa banyak yang diproduksi, itu semua bisa dijual. Bagaimanapun, kekayaan para pembudidaya bijak sangat mencengangkan. Pil semacam ini yang dapat memperpanjang umur mereka benar-benar akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Untuk mengambil kepala keluarga Xiang sebagai contoh, bahkan jika dia mengambil setengah dari kekayaannya dengan imbalan satu pil yang memperpanjang hidupnya 500 tahun, dia akan melakukannya tanpa sedikit pun kerutan alisnya. Dalam hal pemurnian pil, tetua sekte saya Yunni memiliki lebih banyak wewenang untuk berbicara daripada saya. Tatapan semua orang beralih ke Penatua Yunni, yang telah dipersiapkan untuk ini sebelumnya. Meskipun bahan untuk pil panjang umur ini sangat berharga, itu masih bukan faktor pembatas terpenting untuk menyempurnakan pil ini. Faktanya, faktor pembatas yang paling penting adalah bahwa proses pemurniannya sangat rumit, dan tingkat keberhasilannya hampir sangat rendah. Apalagi prosesnya sangat menuntut kesadaran seseorang. Setiap upaya pemurnian harus disertai dengan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan istirahat dan pemulihan. Pil semacam ini tidak akan pernah bisa diproduksi secara massal. Bahkan jika seorang Raja Pil melakukan tugas itu, dia paling banyak akan mengelola satu upaya setiap 10 hari, dengan tidak lebih dari 3 pil muncul di kualinya di akhir. Adapun Master Pil dari Regal Pill Palace saya khawatir hanya saya yang saat ini mampu memperbaiki pil ini selain dari Jiang Chen. Seperti berdiri sekarang, pil ini hanya dapat disempurnakan setiap 1 atau 2 bulan secara maksimal. Selain itu, Jiang Chen masih muda, dan tidak bisa menghabiskan waktu yang lama melelahkan kesadarannya untuk pemurnian pil. Sekte juga tidak akan membiarkan dia melakukannya. Bagaimanapun, budidaya dao bela diri adalah fokus sebenarnya dari seorang jenius. Petik 2. Kata-kata Penatua Yunni tidak bisa ditembus. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan pada mereka. Namun, mereka semua tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping pada Jiang Chen dan merasa sangat menghina dalam hati. Di mata mereka, sedikit budidaya Jiang Chen tidak membuatnya jenius dao bela diri apapun. Dia mungkin juga fokus sepenuh hati pada tugas besar memurnikan pil. Namun, mereka secara alami tidak bisa menyuarakan kata-kata seperti itu dalam situasi ini. Jika mereka melakukannya, mereka akan sangat menyinggung Jiang Chen dan kemudian bisa mengucapkan selamat tinggal pada harapan mendapatkan pil panjang umur di masa depan. Wang Jianyu mendengus dingin. Bahkan jika kamu menyalakan kuali hanya sekali setiap 3 bulan dan menyaring 3 pil setiap kali, itu masih cukup banyak dalam jangka panjang. Penatua Yunni tidak bisa menahan tawa. Kepala sekte Wang adalah kepala sekte. Bagaimana Anda bisa menyuarakan kata-kata naif seperti itu? Memperbaiki pil panjang umur adalah tugas yang menguras kesadaran dan berisiko membahayakan pikiran. Apakah itu kultivator atau ahli pil, bahkan jika kesadaran yang lelah dapat pulih, itu masih akan merusak fondasi mereka dalam jangka panjang. Apakah maksud Anda Master Pil sekte saya mempertaruhkan hidup mereka untuk memperbaiki pil? Terus terang, bahkan jika kita menyalakan kuali kita setiap 3 tahun sekali untuk pemurnian ini, itu masih menguras pikiran kita setelah beberapa dekade atau 100 tahun, apalagi sekali setiap 3 bulan. Dalam skenario kasus terbaik, kita pada akhirnya akan merusak pikiran. Paling buruk, kita akan mengambil risiko kehancuran mental total. Petik 2. Ini bukan Penatua Yunni yang mengkhawatirkan. Resep pil panjang umur memang tidak biasa, dan jika tidak disempurnakan oleh ahli pil dengan keterampilan ekstrim dan kondisi mental yang kuat, itu memang akan sangat menguras kesadaran. Jiang Chen tidak takut karena dia telah berlatih di Boulder's Heart dan Sichik's Head. Kesadarannya telah sempurna marah, dan sebenarnya setara dengan Raja Pil. Yang paling penting adalah, dia hanya mencoba berbagai hal dan tidak mungkin terus memperbaiki pil ini untuk jangka panjang. Untuk tingkat kesadaran Jiang Chen, menguras pikirannya jika dia harus memperbaiki pil 2 kali setahun hampir dapat diabaikan. Selain itu, menguras pikiran juga bisa diperbaiki melalui pil. Tapi tentu saja, dia secara alami tidak akan membicarakan semua ini. Dia tahu Penatua Yunni ingin meningkatkan nilai pil ini dan membuat pasar kelaparan. Yang lain secara alami tidak mengatakan apa-apa setelah penjelasan rinci Penatua Yunni. Seseorang tidak bisa begitu saja menuntut ahli pil Istana Regal untuk mempertaruhkan nyawa mereka, bukan?
Terserah mereka apakah mereka ingin memperbaiki pil ini atau tidak. Wang Jianyu mempertahankan bibir atas yang kaku bahkan setelah digantikan oleh Penatua Yunni. Pil ini milikmu, dan itu semua terserah kamu mengepakkan bibirmu tentang bagaimana itu harus dikelola. Dan Qi tersenyum. Jadi, kamu tahu bahwa pil ini milik kami. Kemudian terserah pada kita untuk memutuskan bagaimana kita ingin memperbaikinya. Xiang Wentian mengerutkan kening dengan tidak sabar saat dia mendengarkan pertengkaran mereka. Adik laki-laki Wang, berhentilah mengganggu di sini. Dia kemudian menatap Dan Qi. Adik laki-laki Dan Qi, katakan padaku, apakah akan ada pil panjang umur yang diberikan kepadaku? Kepala istana Dan Qi menanggapi dengan serius, selain Jiang Chen yang menyempurnakan pil panjang umur sejauh ini, bahkan Penatua Yunni belum mencobanya. Adapun yang telah disempurnakan Jiang Chen, itu milik pribadinya. Saya tidak berhak membuat keputusan untuknya. Jadi topiknya kembali ke Jiang Chen lagi. Xiang Wentian harus memilikinya, jadi matanya yang berkilauan pindah ke Jiang Chen. Keponakan bijak Jiang Chen, sebutkan berapapun harga yang Anda inginkan untuk pil panjang umur Anda. Kita semua bisa bersaing berdasarkan harga jika itu yang terjadi. Katedral besar memiliki gudang kekayaan yang besar dan tidak takut untuk menunjukkannya. Percakapan sekarang telah bergeser ke perang kekayaan. Ketika kata-kata Xiang Wentian terdengar, beberapa sekte lain juga mulai berpikir cepat. Seseorang segera mengambil kesempatan itu untuk berseru, saya katakan, mengapa kita tidak mengadakan lelang terbuka dengan pil yang diberikan kepada penawar tertinggi? Kata-kata ini mendorong yang lain untuk bergerak. Benar, persaingan yang adil dengan itu akan menjadi penawar tertinggi adalah hal yang berprinsip. Ini agak bagus. Dengan cara ini, setiap orang memiliki kesempatan, dan tidak ada yang akan mengeluh jika mereka kalah. Petik 2. Tuan terhormat Tian Ming tersenyum sedih. Bukan karena sekte utara kegelapannya tidak punya uang, mereka juga kaya dan mau memamerkannya. Keuntungan mereka dalam sumber daya sangat jelas terlihat di ujung utara Myriad Domain. Hanya saja jika ini berubah menjadi kompetisi dengan Katedral Agung dalam hal kekayaan, hanya kerugian besar yang menunggu. Dia ingin menangkap Jiang Chen dan melakukan transaksi pribadi, dan semua hal dipertimbangkan, dia sampai di sana lebih dulu. Tapi setelah kekejaman kepala keluarga Gajah Suci, sekarang kompetisi terbuka. Tian Ming tidak diragukan lagi adalah hadiah yang paling sedih, dan belum lagi dia memiliki hubungan paling dekat dengan Istana Pil Regal. Jadi apakah di arena publik atau area pribadi, dia harus sudah diprioritaskan. Namun, Xiang Wentian berada di alam bijak tingkat ke-9, dan kekuatan pribadinya adalah puncak yang tidak perlu dipertanyakan lagi dari Myriad Domain. Dia juga kepala katedral besar, sebuah sekte yang memiliki kekuatan bela diri terkuat di Myriad Domain. Jika dia tidak ingin bersikap masuk akal, tidak ada yang bisa dilakukan orang lain. Namun, Tuan yang terhormat Tian Ming tidak mengundurkan diri. Dia harus memiliki pil panjang umur, dan bahkan jika harus menawar, dia harus memenangkan setidaknya satu dari mereka. Siapa yang tahu kapan yang lain akan muncul berikutnya. Kelas berat sekte lainnya sama-sama tergoda seperti Tuan terhormat Tian Ming dan Xiang Wentian. Karena kompetisi sekarang terbuka untuk semua, siapa bilang mereka harus menyerahkannya kepada mereka berdua? Siapapun yang memiliki karisma dan kemauan yang cukup untuk menawar dapat bersaing. Dengan cara ini, pikiran semua orang mulai bergejolak. Hanya Wang Jianyu yang tetap keras kepala dalam ketegarannya. Dia masih merasa semua itu sebagai pertunjukan yang sengaja dilakukan oleh Istana Pil Regal untuk meyakinkan orang banyak bahwa pil itu adalah hal yang langka dan sulit didapat. Tetapi setelah dihukum oleh Xiang Wentian, dia tidak berani menawarkan kata-kata yang bertentangan. Kepala keluarga Katedral Agung itu mungkin melakukan sesuatu yang keterlaluan saat melampiaskan kemarahannya. Wang Jianyu tidak bisa kehilangan wajahnya di sini. Jadi meskipun Istana Pedang Suci dikenal sombong, itu masih mengekang dirinya sendiri ketika berhadapan dengan Katedral Agung. Dan beginilah pelelangan dimulai dengan kegemparan yang menggelegar. Bab 557, Perang Penawaran yang Tidak Masuk Akal. Meskipun itu adalah pelelangan spontan, suasananya sangat bersemangat. Yang menjadi tuan rumah pelelangan adalah kepala sekte peringkat kelima. Dia tidak memiliki keinginan atau keinginan dan sepenuhnya sadar bahwa dia tidak memiliki sumber daya untuk bertarung memperebutkan pil tersebut. Selain itu, sektenya telah menerima manfaat tanpa akhir dari Istana Pil Regal di masa lalu, jadi dia secara alami mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah lelang ini. Semuanya,
Bolehkah saya mengucapkan beberapa patah kata? Wang Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lagi ketika dia melihat pelelangan akan dimulai. Xiang Wentian hampir tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat Wang Jianyu melompat keluar lagi. Wang Jianyu, kamu memiliki masalah paling banyak di sini. Cepat dan kentut apapun yang kamu miliki. Petik 2. Dia biasanya bukan orang yang kasar, tetapi dia tidak bisa tetap tenang ketika dia sepenuhnya memahami efek dari pil panjang umur. Mampu memperpanjang umurnya hingga maksimum 800 tahun adalah godaan yang luar biasa. Namun, Wang Jianyu ini tidak berhenti mengoceh, berdengung seperti lalat yang mengganggu. Wang Jianyu merasa agak canggung mendengarnya, tetapi masih mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat tangannya untuk memberi hormat kepada Xiang Wentian. Kakak Xiang, bukannya aku ingin terus berbicara, tetapi apakah semua orang mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika pil panjang umur ini tidak memiliki efek memperpanjang rentang hidup? Lalu bagaimana? Kata-kata ini seperti seember air dingin untuk semangat semua orang. Nilai pil telah membutakan semua orang, tetapi pengingat Wang Jianyu membangunkan mereka untuk masalah potensial ini. Bagaimana jika istana pil regal membual dan memiliki hal-hal yang sangat dilebih-lebihkan? Adegan langsung mendingin saat semua orang melihat ke istana regal pil. Kepala istana dan Qi cukup berterus terang saat dia berbicara. Haha, semua adil dalam dunia transaksi. Jika semua orang merasa ini terlalu berisiko, maka kita bisa membatalkan lelang. Lagi pula, bukan kami yang putus asa untuk menjual pil itu. Penatua Yunni juga tersenyum. Karena semua orang merasakan ini sebagai masalahnya, maka mari kita batalkan. Dia bangkit dan bersiap untuk turun dari panggung. Ketika Jiang Chen melihat bahwa kedua kelas berat telah berbicara, dia secara alami juga bangkit. Saya adalah orang yang menyempurnakan pil panjang umur, dan niat awal saya adalah untuk menyimpannya untuk para tetua sekte saya. Jika bukan semua orang di sini yang memperebutkannya, saya juga tidak berencana menjualnya. Petik 2. Xiang Wentian mulai panik sekarang. Dia buru-buru bergegas ke depan dan menarik Dan Qi. Saudara oleh Dan Qi, jangan mengucapkan kata-kata karena marah. Saudara oleh Yunni, tunjukkan beberapa wajah. Mari kita semua tenang, tenang. Petik 2. Kepala istana Dan Qi meraung, gambaran kepolosan yang sangat marah. Oleh saudara Xiang, bukan karena saya tidak ingin menunjukkan wajah semua orang, tetapi ada beberapa di sini yang menolak sekte saya untuk menghormatinya. Pada akhirnya, kita semua sekte peringkat keempat. Kita semua berperilaku dengan bantalan tertentu. Tapi di sini, kami memiliki seseorang yang bersikeras untuk mengutak-atik detailnya, mengipasi api drama, dan menangis serigala ketika kami telah meletakkan tangan kami di hati kami dan membuka pintu sekte kami untuk melakukan bisnis yang jujur. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi kami? Petik 2. Wang Jianyu mendengus dingin. Dan Qi, jangan mencoba berpura-pura bahwa kamu tidak bersalah. Mengapa Anda merasa sangat bersalah jika pil panjang umur Anda benar-benar ajaib? Petik 2. Kesabaran Xiang Wentian benar-benar berlebihan. Jelas baginya bahwa istana pil regal meledak dalam kemarahan. Jika Wang Jianyu melanjutkan jalannya, maka dia benar-benar dapat merusak segalanya. Wang Jianyu, tutup mulutmu. Kata lain dari Anda tidak akan berarti apa-apa selain menyatakan seluruh keluarga Gajah Suci sebagai musuh Anda. Petik 2. Terlepas dari perasaan marah Xiang Wentian yang berpotensi kehilangan kesempatan ini, penampilannya yang murka juga untuk memastikan bahwa istana pil regal diyakinkan oleh pertunjukan dukungannya. Dengan begitu, mudah-mudahan, mereka mungkin tidak benar-benar menyingkirkan pil panjang umur. Guru terhormat Tian Ming juga menimpali. Jika tidak ada dari Anda yang percaya pada efek pil ini, saya akan dengan senang hati melepaskannya dari tangan Anda. Saya akan mengambil risiko dengan bebas, tidak perlu takut jika itu berlebihan. Petik 2. Bermimpilah. Xiang Wentian memutar matanya. Wang Jianyu telah menerima wajah penuh debu pada kata-kata Xiang Wentian. Dia ingin menabur benih keraguan, dan menyirami perilaku bersemangat semua orang dengan pertanyaan tentang legitimasi pil panjang umur. Tapi dia tidak berpikir bahwa keinginan Xiang Wentian benar-benar di luar imajinasinya. Xiang Wentian mencoba setiap metode yang mungkin untuk membujuk dia atau sebelum dia akhirnya membujuk Dan Qi dan Penatua Yunni untuk tinggal. Sejujurnya, dua yang terakhir tidak benar-benar berencana untuk membatalkan pelelangan, mereka hanya ingin mengajari Wang Jianyu pelajaran yang tidak akan segera dia lupakan. Apakah Anda tidak suka menjalankan mulut Anda?
Terus jalankan dan lihat apa yang terjadi. Ketika Jiang Chen melihat bahwa keduanya telah duduk kembali, dia juga tersenyum dan bersiap untuk kembali ke tempat duduknya. Wei Wuying tiba-tiba tertawa, "Yah, berapa tahun kehidupan yang bisa ditawarkan oleh pil panjang umur ini? Setidaknya kita harus tahu ini." Xiang Wentian baru saja duduk ketika dia melihat Wei Wuying melangkah ke depan untuk membuat masalah. Dia memutar matanya dan hendak meletus lagi ketika Jiang Chen tiba-tiba berdiri sambil tersenyum. "Akulah yang menyempurnakan pil panjang umur, dan ini hanya versi peringkat yang lebih rendah. Namun, saya dengan ini mengumumkan bahwa jika Sekte Walkabout dan Istana Pedang Suci berpartisipasi dalam pelelangan, saya akan mengambil kembali pilnya. Sekadar informasi, pil peringkat lebih rendah tidak akan memiliki masalah memperpanjang hidup seseorang hingga 500 tahun. Anda akan merasakan pil memperbaiki fungsi tubuh Anda segera setelah menelannya. Pembayaran akan segera dikembalikan jika efeknya tidak terlihat." Jiang Chen tidak terlibat dalam gertakan kosong. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada pengembalian dana di tempat. Ekspresi orang-orang dari Sekte Walkabout dan Istana Pedang Suci segera berubah ketika Jiang Chen selesai berbicara. Wang Han membanting tangannya ke atas meja, "Dan menurutmu siapa dirimu, Jiang Chen? Apakah Anda layak untuk melarang Istana Pedang Suci saya?" Petik 2. Wei Qing juga menatap Jiang Chen dengan sinis. "Nak, kesombonganmu benar-benar tidak mengenal batas, ya. Sepertinya aku benar-benar perlu memberimu pelajaran tentang bagaimana seharusnya seorang junior yang bodoh dan muda bertindak." Jiang Chen tersenyum tipis, sama sekali mengabaikan keduanya. Dia melihat tuan rumah sebagai gantinya. "Kita bisa mulai." Namun, sikap acuh tak acuh ini membuat Wang Han marah. Dia menembak berdiri, benar-benar marah pada pemecatan ini. "Jiang Chen, turunlah ke sini sekarang juga. Saya akan mengajari Anda bagaimana Anda harus bertindak di depan senior Anda." Namun, geraman yang dalam keluar dari Xiang Qin dari Katedral Agung. "Wang Han, duduklah kembali. Satu kata lagi dan aku akan mematahkan lengan. Dua kata lagi, dan kamu harus belajar bagaimana menggunakan pedangmu dengan kakimu." Xiang Qin sangat menyadari betapa dalam kepala keluarganya menginginkan pil panjang umur, dan orang-orang ini terus-menerus mengganggu proses dengan pengabaian yang tak tanggung-tanggung. Sebagai cucu langsung Xiang Wentian, bagaimana dia tidak mengerti apa arti pil ini bagi kakeknya? Selain itu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti betapa berartinya itu baginya? Jika kakeknya bisa hidup 500 tahun lagi, itu berarti pendukungnya juga akan hidup beberapa ratus tahun lagi. Ini sangat menguntungkan bagi perkembangan Xiang Qin. Jika kakeknya jatuh, maka tidak hanya keluarga Gajah Suci akan kehilangan posisi mereka sebagai kepala Katedral Agung, tetapi dia juga kemungkinan besar akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi kepala keluarga Gajah Suci berikutnya. Bagaimanapun, dia belum sepenuhnya tumbuh menjadi kekuatannya dan mengisi sayapnya. Dia harus lebih mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala keluarga Gajah Suci masa depan di bawah asuhan kakeknya. Oleh karena itu, Xiang Qin sangat menyadari pentingnya pil ini. Meskipun Wang Han dipenuhi dengan niat membunuh, dia masih tidak berani melawan jenius pertama dari keluarga Gajah Suci. Dia tahu bahwa Xiang Qin bukan apa-apa jika bukan orang yang menepati janjinya. Dengan demikian, Wang Han melotot mengancam Jiang Chen, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan yang marah. Jelas bahwa dia telah menyalahkan rasa malunya dengan kuat di kepala Jiang Chen. Di sisi lain, kepribadian Wei Qing licik dan licik. Meskipun dia ingin membunuh Jiang Chen saat itu juga, dia juga tidak mampu mengambil sikap publik terhadap seorang jenius dari katedral besar. Dia juga menilai Jiang Chen dengan cara yang jahat dan merencanakan bagaimana menangani duri ini di sisinya. Jiang Chen tetap tenang seperti biasa, membiarkan penampilan provokatif meluncur darinya seperti hujan di atas batu. Dengan Istana Pedang Suci dan Sekte Walkabout dilarang dari proses, pelelangan telah kehilangan beberapa persaingan serius untuk pil panjang umur. Sekte peringkat kelima jelas tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk berpartisipasi, dan Istana Pil Regal secara alami juga tidak akan maju untuk menawar. Akibatnya, satu-satunya penawar yang tersisa adalah Katedral Agung, Sekte Utara Kegelapan, dan Sekte Tristar. Ini adalah pil umur panjang peringkat lebih rendah yang dapat diambil oleh seorang pembudidaya bijak untuk memperpanjang umur mereka hingga 500 tahun. Tawaran awal akan ditempatkan pada 300.000 batu roh. Pelelangan dimulai sekarang. Petik 2. Tidak banyak aturan dalam hal pelelangan spontan ini.
Juru lelang baru saja mengeluarkan kata-kata sebelum Sekte Utara Kegelapan segera berteriak, 500.000. Baik-baik, tawaran itu langsung melonjak menjadi 500.000 batu roh. Angka ini baru saja melampaui kemenangan Jiang Chen dari taruhannya. Menariknya, taruhan itu juga didasarkan pada partisipasi individu. Terlepas dari kepala sekolahnya sendiri, ada 400.000 batu roh yang tersebar di antara 8 peserta. Pil panjang umur ini telah disempurnakan dari bahan gratis, tetapi uang yang diperoleh darinya masuk ke sakunya sendiri. Jenius Sekte peringkat kelima tidak bisa tidak mengagumi Jiang Chen. Mereka bahkan tidak memiliki 10.000 batu roh, apalagi 500.000. Tapi di sini ada Jiang Chen dengan pil yang telah disempurnakannya dalam kompetisi yang melonjak hingga harga 500.000 batu roh. Untuk membuat masalah menjadi lebih menarik, ini baru permulaan. Sekte Tristar juga tidak gentar. 600.000. Xiang Wentian terkekeh. 1 juta. Ketika sampai pada kedalaman kantong mereka, Katedral Besar dan Sekte Utara Gelap sebenarnya setara satu sama lain. Tapi momentum Xiang Wentian memang menakutkan. Jelas bahwa dengan kurang dari 60 tahun sisa hidup, keinginannya untuk pil panjang umur berbatasan dengan obsesif. Seseorang tidak dilahirkan dengan hal-hal seperti batu roh, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil ketika dia akhirnya meninggalkan dunia ini. Dia bertekad untuk membeli pil ini bahkan jika dia menggunakan semua kekayaan di sekte. Tentu saja, untuk puncak keberadaan di Myriad Domain, 1.000.000 batu roh mirip dengan rambut paha orang biasa. Itu tidak ada apa-apanya baginya. Master terhormat Tian Ming tahu bahwa Xiang Wentian mencoba menggunakan auranya untuk menekan penawaran lagi, dan tentu saja tidak mundur, 1,5 juta. 2 juta. Xiang Wentian menambahkan 500.000 lagi segera setelah Tuan yang terhormat Tian Ming selesai berbicara, seolah-olah 2 juta batu roh peringkat atas seperti perhiasan seperti 2 permen yang tersisa di sakunya. Kepala Sekte Tristar Zhu tertawa sedih. Dia akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Kedua orang gila ini sangat ingin mengubah ini menjadi perang penawaran. Dia awalnya memiliki pola pikir oportunistik sebelumnya dan berpikir dia memiliki peluang untuk memenangkan tawaran. Tetapi dengan campuran dua orang gila ini, mendapatkan pil panjang umur hanyalah mimpi. Sambil menggelengkan kepalanya, Kepala Sekte Zhu memutuskan untuk mundur. Tuan yang terhormat Tian Ming adalah pria yang baik, tetapi dia juga marah dengan penawaran provokatif semacam ini, 3 juta. 4 juta. Nada suara Xiang Wentian sangat riang seolah-olah dia menawarkan 4 juta kerikil. Harus dikatakan, kehadiran Xiang Wentian benar-benar mendominasi. Aura Buling melalui sampai dia mencapai tujuannya telah memberinya keunggulan dalam pelelangan, dan perang penawaran besar semacam ini mengisi hati sekte peringkat kelima dengan kekaguman. Mereka belum pernah melihat tawaran yang begitu murah hati. 4 juta batu roh peringkat atas untuk 1 pil. Bahkan biaya tahunan sebuah sekte kemungkinan tidak akan mencapai angka ini. Bahkan para tetua dan kelas berat dari sekte peringkat kelima kemungkinan besar tidak pernah menyaksikan adegan ledakan seperti itu, belum lagi para jenius muda. Tua dan muda berdiri tercengang melihat dua penawaran ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dengan ribut ketika mereka berbalik untuk melihat Jiang Chen dengan kekaguman dan penyembahan. Bab 558, Pil Panjang Umur yang Mengembalikan Waktu. Tuan yang terhormat Tian Ming tidak mau bermain-main dengan orang gila ini karena dia menaikkan harga hingga 5 juta. Namun, mata Xiang Wentian memerah karena keinginannya. Dia bahkan tidak berkedip saat dia melemparkan tawaran 6 juta batu roh. Situasi dengan cepat menjadi tidak terkendali. Jika ini terus berlanjut, kedua maniak ini mungkin akan menggunakan sesuatu yang menggelikan dalam kegilaan mereka untuk pil. Di samping, Wei Wuying sedang menonton dengan dingin. Jika dia diizinkan untuk berbicara, dia akan dengan senang hati menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Segalanya akan sempurna jika dia bisa memicu pertarungan antara Katedral Besar dan Sekte Utara Kegelapan. Wei Wuying adalah tipe orang yang menyukai pertunjukan yang bagus, tetapi tidak terlalu peduli tentang bagaimana hal itu terjadi. Semakin tidak beruntung orang lain, semakin bahagia dia. Selain itu, dengan bagaimana kompetisi berkembang, dia juga merasa bahwa harga pil umur panjang telah jauh melebihi nilai sebenarnya. 6 juta batu, bahkan jika dia mengeluarkan begitu banyak batu sekaligus, itu masih akan menarik hati sanubarinya dengan menyakitkan. Wang Jianyu telah dipaksa untuk duduk diam setelah diledakkan oleh Xiang Wentian, tetapi pikirannya menjalankan jalan yang mirip dengan pikiran Wei Wuying.
Satu-satunya harapannya adalah bahwa penawaran akan mendidih ke titik di mana itu akan benar-benar di luar kendali. Jika situasinya mencapai titik tidak bisa kembali, dia bisa melangkah maju untuk mengipasi api sedikit dan melibatkan istana Pil Regal di seluruh kekacauan. Jika Sekte Utara Kegelapan dan Katedral Agung juga memiliki dendam dengan Istana Pil Kerajaan atas insiden ini, maka Istana Pil Kerajaan akan menjadi musuh yang dibenci semua sekte lain di domain segudang. Dia secara alami akan senang melihat ini terjadi, dan akan tertawa bahkan dalam tidurnya jika itu benar-benar terjadi. Guru terhormat Tianming sekarang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dilihat dari sikap Xiang Wentian, tidak mungkin dia akan berhenti. Tianming juga tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menaikkan harga, yang lain akan selalu menggigit tumitnya. Orang tua ini jelas siap untuk membuat keluarganya bangkrut untuk mendapatkan pil dan menyelamatkan hidupnya. Saat dia ragu-ragu, Xiang Wentian tersenyum dingin. Mengapa kamu tidak menawar, orang tua Tianming? Bukankah Sekte Utara Kegelapan Anda memiliki banyak kekayaan? Melanjutkan, guru terhormat Tianming berbeda dari Xiang Wentian. Meskipun sekte yang pertama memiliki uang, pada akhirnya itu harus berasal dari dana sekte. Meskipun dia adalah kepala sekte, dia memiliki kelas berat lain di sektenya yang dapat menekannya. Tetapi ketika datang ke keluarga Gajah Suci, kata-kata Xiang Wentian adalah hukum dan tidak ada yang berani menentangnya. Tuan terhormat Tianming telah kalah dalam hal prasyarat. Namun, dia tidak merasa nyaman menyerah begitu saja. Dia mengabaikan wajah gelap para tetua dan berteriak, 7 juta. Xiang Wentian juga tahu bahwa Tianming berada di batas kemampuannya dan tidak bisa bertahan. Dia tertawa dengan arogan, aku akan memberikan 8 juta. Orang tua Tianming, beranikah kamu melanjutkan? Tianming secara pribadi mengutuk Xiang Wentian karena menjadi orang gila dan menolak untuk mundur. Saya juga menawarkan 8 juta dan kendi Dark North Star Sun. Ini adalah bahan terbaik di Myriad Domain untuk digunakan untuk menyempurnakan senjata dan mesin terbang. Xiang Wentian langsung tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda kehabisan uang dan menggunakan bahan berharga untuk menjamin tawaran Anda? Saya akan menawarkan 10 juta dan kulit penuh dari Lightning Antlers Python. Kulit piton ini bisa digunakan untuk membuat glif dan rune peringkat bumi. Tianming terdiam saat dia memelototi Xiang Wentian dalam diam, mengetahui bahwa lelaki tua gila ini memang telah membuang segalanya ke angin. Bahkan jika mereka terus menawar pil, Tianming tidak memiliki keuntungan yang sama dengan membuang segalanya ke angin. Baik, yang ini untukmu, saudaraku Xiang. Saya tidak bisa menggerakkan Anda dengan permohonan, saya juga tidak bisa memberi Anda kekayaan. Jika ada pil panjang umur lagi, kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Kata-kata ini jelas menyerah pada pelelangan, dan mencari konsesi. Xiang Wentian tertawa terbahak-bahak dan tidak menekankan maksudnya ketika dia melihat Tianming kebobolan. Apa hubungannya pil lain denganku? Pil ini bukan permen, tidak ada gunanya lagi bagiku setelah aku mengambilnya. Petik 2. Ketika dia selesai, dia menatap Jiang Chen dengan mata yang menyala-nyala. Jiang Chen, pil panjang umur ini sekarang milikku, kan? Jiang Chen tersenyum tipis dan menatap juru lelang dadakan. Yang terakhir tertawa. Apakah ada orang yang menawarkan harga lebih tinggi dari kepala keluarga Gajah Suci? Tidak ada yang melampaui tawaran itu bahkan setelah 3 putaran pertanyaan. Jelas bahwa tidak ada orang yang tidak curiga yang akan bertarung untuk pil ini sekarang. Selain itu, siapapun yang melangkah maju untuk mencoba merebutnya sekarang akan secara terbuka menentang kepala keluarga Gajah Suci. Harga untuk melakukannya akan sangat mengerikan. Bam! Lelang dadakan dinyatakan berakhir ketika palu diturunkan. Xiang Wentian senang dan merogoh jubahnya untuk mencari cincin penyimpanan yang sudah lama dia siapkan. Dia melemparkannya ke depan dengan sembarangan ke meja lelang. 10 juta batu roh asal peringkat atas dan kulit piton tanduk petir. Semuanya ada di sini, periksa sendiri. Di mana pil umur panjang? Berikan padaku, berikan padaku. Xiang Wentian tidak bisa menunggu sedetik pun. Tidak ada yang lebih mendesak daripada mengejar kehidupan. Jiang Chen dengan hati-hati mengeluarkan pil dan menyerahkannya. Dia akan memberikan beberapa pengingat tentang efeknya ketika Xiang Wentian mencegahnya dengan mengambil pil itu dan mulai berseri-seri dengan gembira. Bagus. Sekilas terlihat jelas bahwa pil ini tidak umum. Saya pernah melihat beberapa pil peringkat bumi yang diambil oleh para pembudidaya alam kaisar, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat mengukur hingga yang satu ini.
Bagaimana ini bisa palsu? Hanya orang bodoh yang mengira ini palsu, hahaha. Xiang Wentian sangat bangga pada dirinya sendiri. Tampaknya dia pernah melihat pil panjang umur sebelumnya, tetapi belum mengungkapkan tingkat pil ini sebelumnya. Sekarang setelah dia memilikinya, dia dengan senang hati mengungkapkan levelnya. Jelas bahwa meskipun 10 juta batu peringkat atas adalah kekayaannya yang besar, dia merasa itu adalah perdagangan yang benar-benar adil untuk menerima pil peringkat tanah semu yang akan memperpanjang umurnya sebagai imbalan. Hari-hari ini, tidak ada mimpi yang semenarik kesempatan untuk memperpanjang hidupnya. Selain itu, dengan kultivasinya di puncak alam bijak, 500 tahun tambahan memberinya kepercayaan diri untuk mencoba alam kaisar. Begitu dia berhasil naik ke ranah kaisar, maka dia akan benar-benar berhasil. Seorang kultivator kerajaan kaisar yang muncul setelah beberapa ratus tahun benar-benar memiliki makna yang monumental. Tidak hanya katedral besar akan melambung ke ketinggian baru, umurnya secara keseluruhan akan melihat terobosan lain. Umur seseorang akan meningkat setidaknya 1000, bahkan mungkin 2 atau 3000 tahun ketika menerobos dari orang bijak ke ranah kaisar. Dia kemudian akan memiliki cukup waktu untuk menyerang alam yang lebih tinggi. Untuk seorang kultivator pada levelnya, apa yang lebih memikat daripada gagasan untuk memperpanjang umurnya lagi? Saat dia mendengarkan Jiang Chen menyebutkan beberapa hal tentang pil panjang umur, Xiang Wentian melanjutkan dan memasukkan pil itu ke mulutnya. Mengambil di tempat, semua orang terkejut dan geli dengan adegan ini. Kultivator terkuat dan terkuat di Myriad Domain sebenarnya tidak sabaran ini. Ketika pil panjang umur mengenai perut Xiang Wentian, pil itu larut dan menyebar ke setiap inci tubuhnya melalui meridiannya. Di luar, tubuhnya tiba-tiba tertutup kabut merah muda yang berbintik-bintik hijau. Setelah melihat ini, Jiang Chen mengenalinya sebagai pil yang mulai berlaku. Kabut merah menunjukkan kekuatan fungsi tubuh Xiang Wentian, dan bintik-bintik hijau mewakili efek obat dari longevity pil yang larut. Seiring waktu berlalu, bintik-bintik hijau samar memudar, dan kabut merah tumbuh semakin kuat dan bersemangat. Kulit Xiang Wentian juga mulai retak, celahnya melebar seperti ular piton yang melepaskan kulitnya. Kulit mati itu pecah menjadi serpihan, jatuh seperti bongkahan lumpur yang telah diplester ke dinding. Di bawah serpihan kering, kulit baru yang segar menyembul. Xiang Wentian menumpahkan kulitnya seperti ular piton sebagai ganti kulit baru. Kotoran hitam mulai mengalir keluar dari lubang dan ujung jarinya dalam waktu singkat. Jiang Chen tahu bahwa proses pelepasan kulit mati adalah pembaruan bagian luar tubuh, seperti pohon tua yang mendapatkan tunas baru. Lumpur hitam adalah bentuk terkonsentrasi dari semua kotoran yang menumpuk di dalam tubuh setelah bertahun-tahun dipaksa keluar oleh obat dalam bentuk limbah tubuh. Jiang Chen mengangguk sedikit saat dia menganalisis efek pil. Pada titik ini, bahkan mereka yang memiliki keterampilan pengamatan terburuk dapat mengetahui bahwa pil panjang umur memenuhi namanya. Mungkin mereka tidak dapat memahami apa itu lumpur hitam, tetapi gambaran kulit baru di bawah kulit tua yang berganti kulit adalah sesuatu yang bahkan dapat dipahami oleh orang bodoh. Saat kabut cahaya perlahan mulai memudar, fitur Xiang Wentian mulai terlihat kembali. Saat menghilang, ia mengungkapkan wajah yang tidak lagi dirusak oleh kerutan, dan rambut yang tampak seperti telah dicat dari putih salju menjadi hitam legam. Dalam waktu singkat sejak Xiang Wentian meminum pil itu, seluruh tubuhnya tampaknya telah kembali dari tubuhnya yang tua menjadi seorang pria parubaya yang sehat. Ketika semua orang berhasil mengangkat rahang mereka dari lantai, keributan pecah. Kerumunan benar-benar terperangah oleh efek luar biasa dari pil panjang umur. Kakek, kamu lebih muda. Xiang Qin terkejut sekaligus gembira. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan keras. Jika Xiang Wentian adalah yang paling bahagia setelah seluruh episode ini, maka yang paling bahagia kedua adalah Xiang Qin. Kepala keluarga lain dari Katedral Agung juga berjalan untuk memberikan ucapan selamat. Ini luar biasa, saudaraku Xiang. Pil panjang umur ini memang ajaib bisa memutar kembali waktu seperti ini. Ini benar-benar luar biasa. Oleh saudara Xiang, kamu sering mengeluh bahwa kehidupan utama adalah sementara dan kamu ingin meminjam 500 tahun lagi dari surga. Sepertinya kamu sudah mendapatkan keinginanmu. Pil panjang umur sesuai dengan namanya. Jiang Chen tersenyum tipis. Jika pil panjang umur terjual sesuai dengan nilai pasar, itu akan menghasilkan paling banyak 1 atau 2 juta batu roh, yang sudah merupakan harga yang menakjubkan. Dia dibuat seperti bandit dari pelelangan ini. Adapun klaim membalikkan waktu, itu hanya berlebihan. Pil tidak benar-benar melakukan itu.
Itu membersihkan semua kotoran dari tubuh seseorang dan sisa kekuatan hidup yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Tidak seorang pun, bahkan pembudidaya paling puncak, dapat menggali semua potensi kekuatan hidup mereka. Akan selalu ada berbagai alasan atau penyebab yang merusak atau menekan mekanisme alami tubuh. Apa yang pil panjang umur lakukan adalah untuk membersihkan semua kotoran yang menekan atau merusak mekanisme tubuh dan secara menyeluruh menggali potensi dalam kehidupan manusia. Sebenarnya, umur ini seharusnya milik Xiang Wentian, tetapi dibiarkan belum dimanfaatkan karena berbagai alasan. Semua pil telah dilakukan adalah untuk mengambil kembali. Para pembudidaya alam kaisar sebenarnya memiliki jenis pil serupa yang tersedia untuk mereka juga, tetapi levelnya bahkan lebih tinggi. Xiang Wentian tahu kondisi tubuhnya jauh lebih baik daripada orang lain. Dia bisa merasakan betapa ringan langkahnya. Dia akan mengucapkan selamat tinggal pada tubuhnya yang menurun itu dan menggantinya dengan yang penuh kehidupan. Hahaha, Jiang Chen, uangku dihabiskan dengan baik. Tubuhku benar-benar telah kembali seperti 500 tahun yang lalu. Sama sekali bukan kebohongan bahwa pil panjang umur dapat memperpanjang hidup hingga 500 tahun. Sekarang, siapa di antara Anda yang berani mengatakan bahwa uang saya tidak dihabiskan dengan baik? Uang bukanlah apa-apa bagi Xiang Wentian. Memperpanjang hidupnya adalah sesuatu yang benar-benar layak untuk dirayakan. Bab 559, efek mendebarkan dan menyenangkan. Beberapa saat yang lalu ketika harga satu pil panjang umur melonjak ke langit, para penonton merasa itu adalah jumlah yang menggelikan untuk sebuah pil. Yaitu, itulah pemikiran di benak semua orang kecuali keduanya yang memperebutkannya. Bahkan jika dua kelas berat dari Regal Pill Palace menganggap harga ini hampir konyol, tidak ada sedikit pun yang terlintas di wajah mereka. Tetapi setelah melihat transformasi Xiang Wentian yang menakjubkan, semua keraguan dan skeptisisme sekarang hilang bersama angin. Setiap orang kurang lebih bisa memahami keajaiban pil. Tetapi untuk pil yang memiliki efek luar biasa dan seketika seperti pil panjang umur masih menjadi yang pertama bagi semua orang, bahkan mereka yang memiliki beragam pengalaman. Mereka semua memandang Xiang Wentian, bahkan tidak berkedip karena takut dia kembali ke bentuk sebelumnya jika mereka melakukannya. Adegan ini seperti sihir, tapi tidak peduli siapa, semua orang yakin bahwa pil panjang umur memiliki kekuatan untuk memutar kembali waktu. Selamat, oleh Saudara Xiang. Kepala istana dan Qi adalah orang pertama yang memberikan ucapan selamat. Meskipun dia terkejut, dia bahkan lebih senang. Dia bisa melihat masa depan yang gemilang dari longevity pill dari transformasi Xiang Wentian. Xiang Wentian tertawa terbahak-bahak. Haha, Saudara Oleh dan Qi, aku benar-benar berutang Regal Pill Palace kali ini. Xiang Qin juga berjalan di depan Jiang Chen. Saudara Jiang Chen, Anda adalah saudara saya mulai sekarang. Siapapun yang membuat masalah untukmu di Myriad Domain mengundang masalah dariku, Xiang Qin. Xiang Qin mengirim tatapan tajam ke segala arah ketika dia selesai, berhati-hati untuk berlama-lama di arah Wang Han dan Wei Qing. Dia jelas menyadari bahwa Jiang Chen telah mendapatkan permusuhan mereka. Jiang Chen tersenyum menanggapi ketika dia melihat antusiasme Xiang Qin. Saya benar-benar tersanjung dan terpesona oleh kesopanan saudara Xiang. Xiang Qin memiliki kepribadian yang murah hati saat dia juga tersenyum. Saudaraku, kamu memiliki potensi pil dao seperti itu di usiamu. Anda harus sering datang dan mengunjungi katedral agung kami. Saya pasti akan mengunjungi Broter Xiang ketika saya punya waktu. Keduanya bertingkah seperti teman lama pada pertemuan pertama mereka, sebuah sentimen yang membuat Wang Han menggertakkan giginya untuk menonton. Dia juga tahu bahwa Xiang Qin akan sejauh ini sebagai peringatan publik kepadanya dan Wei Qing untuk tidak menyentuh Jiang Chen. Namun, bahkan saat Wang Han menggertakkan giginya, ini hanya menegaskan kembali tekad untuk melihat Jiang Chen mati. Jika Jiang Chen diizinkan untuk menggunakan kekuatan penuhnya, maka dia benar-benar mungkin menjadi ancaman besar bagi Istana Pedang Suci di masa depan. Dengan permusuhan abadi antara Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal, semakin kuat Istana Pil Regal, semakin sulit bagi Istana Pedang Suci untuk tetap tenang. Selamat, oleh Saudara Xiang. Kepala Sekte Tristar Zhu juga maju dengan harapan baik. Xiang Wentian adalah pembudidaya dao bela diri terkemuka di dalam Myriad Domain. Bagaimana yang lain tidak berani menunjukkan wajahnya. Bahkan Wang Jianyu yang sebelumnya diceramahi melangkah maju dengan senyum terpampang di wajahnya. Untungnya, Xiang Wentian terlalu gembira untuk menindaklanjuti apa yang terjadi sebelumnya, berterima kasih kepada semua orang dengan senyuman.
Hanya guru yang terhormat Tianming yang membungkuk, sedih, di sudut. Dia jatuh ke dalam depresi ketika dia kalah dalam penawaran. Dia bahkan berharap pada satu titik bahwa pil itu palsu. Sekarang melihat betapa hebatnya perubahan Xiang Wentian setelah dia meminum pil itu, dia diserang oleh badai penyesalan lainnya. Namun, secara rasional, dia juga tahu bahwa bersaing dengan Xiang Wentian tua yang gila itu dalam hal kekayaan adalah hal yang sia-sia. Dia sudah ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Saya katakan, saudara laki-laki dan Qi, saya memesan pil panjang umur berikutnya yang disempurnakan. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Tuan yang terhormat Tianming adalah orang yang berpikiran jernih dan tahu bahwa masalah ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada istana pil regal. Dia kalah adil dan jujur, dan tidak ada yang bisa disalahkan. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan istana regal pil, kepala istana dan Qi masih merasa sedikit bersalah terhadap tuan yang terhormat Tianming. Saudara oleh Tianming, pil panjang umur berikutnya yang akan disempurnakan pasti milikmu. Tuan terhormat Tianming akhirnya tersenyum ketika mendengar ini. Bagus, saya juga tidak akan mempersingkat Anda tentang harganya. Saya akan membayar sebanyak yang dilakukan saudara laki-laki Xiang. Kata-kata Tuan Tianming yang terhormat menetapkan harga dasar untuk pil panjang umur pada 10 juta batu roh asal peringkat atas. Harus dikatakan, angka ini sangat tinggi. Tetapi karena bahkan Xiang Wentian dan Tuan yang terhormat Tianming telah membeli pil dengan harga ini, tidak ada yang bisa menemukan masalah dengan itu. Harga tinggi yang dibuat untuk strategi kelas atas. Mereka sudah mendapat dukungan dering dari Xiang Wentian, jadi istana pil regal tidak akan khawatir karena kekurangan pembeli. Kelas berat mana di antara 6 sekte besar yang tidak mampu mengeluarkan 10 juta batu, apalagi 10 juta batu selama 500 tahun kehidupan. Ini adalah perdagangan yang bagus tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Bahkan banyak dari kelas berat sekte peringkat kelima tergoda. Tidak banyak pembudidaya alam bijak di sekte peringkat kelima, tetapi masih ada beberapa. Kepala sekte dari sekte peringkat kelima masih bisa mengeluarkan 10 juta batu roh. Ini mungkin menjadi beban yang lebih berat bagi mereka karena mungkin mewakili lebih dari setengah kekayaan pribadi mereka. Oleh saudara dan Qi, saya juga ingin memesan pil. Bisakah saya melakukannya? Kepala sekte Tristar Zhu terkekeh. Dan Qi tersenyum. Kami akan memprioritaskan permintaan myriad domain untuk longevity pil. Tentu saja sulit untuk memurnikan pil ini, jadi kami tidak bisa menjamin kapan pil kedua dan ketiga akan diproduksi. Haha, aku bisa menunggu, aku bisa menunggu. Kepala sekte Zhu buru-buru menjawab sambil tersenyum ketika dia melihat dan Qi tidak menolaknya. Orang-orang dari Istana Pedang Suci dan sekte Walkabout yang paling sedih sekarang. Jiang Chen sudah dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan menjual pil ini kepada anggota sekte mereka. Mereka adalah orang-orang yang menuntut wajah, bagaimana mereka bisa mengambil ini berbaring. Wang Jianyu khususnya sangat menginginkan pil panjang umur, tetapi dia tahu bahwa jika dia melangkah maju dengan permintaan reservasi, itu hanya akan mengundang penghinaan pada dirinya sendiri. Dia mengembangkan lengan bajunya, mendengus, dan pergi. Ketika Wei Wuying dari sekte Walkabout melihat Wang Jianyu pergi, dia tertawa kecut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah cukup banyak menyinggung istana regal pil barusan, dan melirik ke Elder Wu Hen. Penatua Wu Hen tersenyum dan berjalan. Daois Yunni, kamu dan aku telah berteman selama 100 tahun sekarang. Anda tidak akan benar-benar melarang sekte Walkabout saya dari pil ini, bukan? Petik 2. Penatua Yunni tersenyum. Sekte Walkabout juga memiliki bakat berkaliber tinggi dalam pil Dao. Biasanya, Anda juga tidak membeli pil apapun dari regal pil Palace saya. Selanjutnya, untuk sementara tidak ada orang yang membutuhkan pil ini di sekte Anda. Petik 2. Kepala Istana dan Qi, saya dari sekte Bulan Dekat. Saya ingin menjadi sangat berani untuk memesan pil panjang umur. Kepala Istana dan Qi, adik laki-laki ini juga ingin memesan pil. Semua kepala sekte peringkat kelima melangkah maju pada saat ini, dan mereka yang memiliki hubungan dengan kepala istana dan Qi mengambil langkah maju tambahan. Jelas bahwa istana pil regal memiliki jaringan koneksi yang baik dan reputasi bintang. Kepala sekte peringkat kelima ini semua tahu bahwa istana pil regal lebih baik daripada sekte lain dalam hal negosiasi bisnis. Penatua Wu Hen melihat pemandangan yang berkembang di depannya. Daois Yunni, kamu tidak akan menjual ke sekte peringkat kelima dan masih melewati sekte Walkabout kami, kan?
Bukan karena Penatua Yunni sengaja tidak setuju, tetapi pil panjang umur adalah resep Jiang Chen. Jiang Chen telah memperjelas posisinya untuk tidak menjual ke Sekte Walkabout dan Istana Pedang Suci, jadi Penatua Yunni tidak berhak untuk menolak kata-kata Jiang Chen. Daois Wuhen, kita perlahan dapat mendiskusikan rincian bisnis antara dua sekte kita di masa depan. Masalah ini sangat penting, dan saya juga tidak dapat membuat keputusan atas nama Istana Pil Regal kami. Petik 2. Penatua Yunni hanya bisa menipu Penatua Wuhen untuk saat ini. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Meskipun dia telah menyempurnakan 4 pil umur panjang, dia hanya mengambil satu peringkat yang lebih rendah untuk dilelang. Ada satu pil peringkat lebih rendah serta 2 pil peringkat menengah yang Jiang Chen tidak berencana untuk mengambilnya untuk saat ini. Dengan perkiraannya, dia menghitung bahwa bahkan Penatua Yunni hanya akan mampu memperbaiki 2 atau 3 pil setahun. Tidak mungkin dia bisa memperbaiki lagi. Kesadaran Elder Yunni bahkan mungkin tidak sekuat Jiang Chen, karena Jiang Chen memiliki manfaat dari Boulder's Heart dan Six's Head yang mendukungnya. Adapun teknik pemurnian pil, bahkan ada lebih sedikit perbandingan untuk ditarik di sana. Jiang Chen memperkirakan bahwa jika Penatua Yunni memperbaiki pil, peluang keberhasilannya akan sangat rendah. Dia mungkin hanya akan mencoba sekali atau 2 kali setahun. Kesadarannya tidak akan bisa menerimanya jika dia mencoba lebih dari itu. Kecuali Penatua Yunni naik ke tingkat Raja Pil, sepertinya dia tidak akan pernah mencapai titik mencoba setiap 3 bulan sekali. Pada saat itu, peluang keberhasilannya juga akan lebih tinggi, dan dia pasti akan menghasilkan 1 atau 2 pil dalam setiap upaya. Lagi pula, tidak ada Raja Pil yang bisa menandingi Jiang Chen di kehidupan masa lalunya dalam aspek teknik pil Dao. Ling Bier benar-benar bahagia untuk Jiang Chen ketika dia melihat semua orang mengerumuni sektenya untuk mendapatkan kesempatan pil panjang umur. Saudara junior Jiang Chen ini tampaknya mencakup semuanya. Dia tiba-tiba sedikit lebih percaya diri dengan kemampuannya untuk menyembuhkan miasma ayahnya. Mu Gaoqi bahkan lebih senang. Semakin Jiang Chen berhasil, semakin bahagia dia. Kakak Chen, kamu benar-benar menjadi kaya kali ini. Dia menghela nafas dengan kagum. Apakah kamu memperhatikan ramuan roh untukku? Jiang Chen menjawab dengan sebuah pertanyaan. Mu Gaoqi tersenyum sedih. Saudaraku, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pil panjang umur di keriuhan. Tidak ada yang berminat untuk menjual apapun. Ling Bier juga berjalan saat ini. Selamat, saudara junior Jiang Chen. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang tidak tahu namamu secara keseluruhan di Myriad Domain. Jiang Chen melontarkan senyum gagah. Itu tidak masalah, sebenarnya tidak banyak keuntungan menjadi terkenal. Menjadi selebriti memang membawa kekhawatiran tersendiri. Sekelompok besar pemuda dari Myriad Domain datang untuk menyambut Jiang Chen. Di antara mereka adalah jenius sekte peringkat keempat serta jenius sekte peringkat kelima. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama, mereka harus membangun hubungan yang baik dengan Jiang Chen. Dengan potensi pil Dao yang dalam, dia pasti akan menjadi Raja Pil suatu hari nanti, naik menjadi orang dengan nilai yang tak tertandingi di Myriad Domain. Bahkan berbagai kepala sekte harus menunjukkan sedikit rasa hormat padanya sekarang. Jika potensi Dao bela dirinya sedikit lebih tinggi, maka dia bahkan mungkin menjadi sosok legendaris dari generasinya di Myriad Domain. Oleh karena itu, selain beberapa jenius yang memandang Jiang Chen dengan kebencian, hampir semua jenius muda yang datang ke Gunung Rippling Mirage tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengenal Jiang Chen. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi teman baik, akan lebih baik untuk berkenalan dengan Jiang Chen. Karena itulah Jiang Chen memutuskan untuk masuk ke kultivasi pintu tertutup ketika dia kembali ke kediamannya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk bertukar basa-basi yang tidak berarti. Mengapa tidak memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi saja? Pembatasan yang ditempatkan di pinggiran Gunung Rippling Mirage dicabut 3 hari kemudian. 10 teratas dari kelompok tetua dan jenius akan menjadi kelompok pertama yang dikirim ke gunung, dengan 20 hari panen penuh tersedia bagi mereka. Ini adalah manfaat yang diberikan kepada pemenang pertempuran pil, dan mereka akan membagi keuntungan dengan sekte mereka secara merata. Tapi tentu saja, itu tergantung pada kebijaksanaan masing-masing individu berapa banyak yang mereka keluarkan untuk diserahkan ke sekte. Pada tahun-tahun pertempuran pil, jumlah yang benar-benar diambil dan diserahkan ke sekte kurang dari 30%, apalagi 50%. Berbagai sekte juga tidak berbuat banyak untuk memaksakan perpecahan yang ketat.
Jika anggota sekte individu tumbuh kuat dari perilaku longgar ini, itu masih akan menetes ke sekte pada akhirnya. Oleh karena itu, sekte tidak terlalu ketat dalam hal persyaratan ini. Jika tidak, cukup mudah untuk mengencangkan skrup pada benda-benda jika diinginkan. Bab 560, Meraj Gunung Ripple. Gelombang pertama dari 20 orang yang memasuki Gunung Rippling Meraj telah berkumpul di luar gunung. Kelas berat dari 6 sekte besar bertugas mengendalikan formasi di sekitar gunung. Saat mereka mengaktifkan formasi, jembatan seperti pelangi muncul di depan semua orang. Ini adalah gerbang transportasi Gunung Rippler Meraj. Anda semua memiliki token giok di tangan Anda yang secara khusus disempurnakan agar sesuai dengan formasi ini. Ingat, ketika 20 hari sudah habis, formasi akan secara otomatis membawa Anda keluar. Token akan membantu Anda menemukan matriks transportasi terdekat, jika Anda mengalami bahaya. Jika Anda menghancurkannya di sekitar matriks, Anda akan secara otomatis dipindahkan. Ada beberapa matriks di dalam gunung, dan salah satu dari mereka akan dapat memindahkanmu keluar. Petik 2. Token giok di tangan semua orang sebenarnya untuk menyelamatkan hidup mereka. Herbal Spirit bukanlah satu-satunya yang tumbuh di gunung, segala macam bahaya tersembunyi di lerengnya. Jika ada orang yang menghadapi bahaya yang tidak bisa mereka tangani, lebih baik pergi dengan sukarela. Tentu saja, meskipun ada banyak matriks transportasi di dalam gunung, mereka tidak ada di mana-mana. Seseorang dengan nasib buruk mungkin tidak akan menemukan satu pun bahkan jika mereka mencari berjam-jam. Setiap tahun, selalu ada beberapa orang yang meninggal di gunung. Dalam tahun-tahun sial, kira-kira 25% dari mereka yang pergi ke gunung tidak akan pernah kembali. Itu berarti dari 60, paling banyak selusin akan mati. Dengan kelompok pertama yang terdiri dari 20 orang ini, Istana Pil Regal mengambil 2 tempat dari tim yang lebih tua, dan 4 dari tim jenius mereka. Ini adalah pertama kalinya Mugaoki berpartisipasi dalam urusan besar seperti itu, dan dia jelas masih sedikit gugup. Ketika dia menginjakkan kaki di jembatan pelangi, Mugaoki yang biasanya cerewet tidak seperti biasanya. Jangan gugup, Gaoki. Jiang Chen mendorong. Mugaoki berhasil tersenyum, hati-hati saudara Chen. Matriks akan melemparkan kita ke berbagai sudut gunung. Saya pernah mendengar bahwa gunung itu seluas lautan, tidak ada habisnya. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu sekali di dalam. Jika mereka bisa, Mugaoki tidak akan menyukai apapun selain membentuk tim. Jiang Chen tersenyum. Akan lebih baik jika kita bisa bertemu satu sama lain. Gaoki, jangan mencoba bertahan jika Anda menghadapi bahaya. Temukan matriks transportasi untuk melarikan diri. Tingkat budidaya Mugaoki tidak diragukan lagi salah satu yang terendah di antara para kandidat. Dari 10 jenius yang hadir, kultivasinya benar-benar berada di bawah. Segalanya akan baik-baik saja jika dia bertemu orang-orang yang bisa dia ajak bicara, tetapi jika dia bertemu dengan seseorang seperti Wei Qing, maka dia akan melakukannya. Namun, eselon atas Istana Regal Pil menganggap serius perlindungan Jiang Chen dan Mugaoki. Mereka menyerahkan masing-masing rune pelarian udara sebelum mereka berangkat. Rune ini bisa langsung mengangkut pemegangnya 50 km dari lokasi mereka saat ini. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, itu pasti akan membawa pembawa itu menjauh dari area berbahaya manapun. Mereka kemudian memiliki harapan yang lebih besar untuk menemukan matriks transportasi dan menghancurkan token giok untuk melarikan diri. Ingat, ketika matriks aktif, jangan mengedarkan energi Anda untuk melawannya. Kalau tidak, Anda mungkin akan dimakan oleh formasi. Sebuah pengingat serius terdengar di telinga semua orang. Sebuah gemuruh besar kemudian terdengar saat sinar berwarna pelangi memenuhi area itu, menyelimuti 20 tubuh dan berubah menjadi seberkas cahaya pelangi yang menghilang ke dalam kehampaan. Di dalam balok, Jiang Chen hanya merasa bahwa indranya benar-benar mati rasa, seperti tubuhnya telah kembali ke keadaan paling dasar. Dia tidak bisa melihat, mendengar, atau mencium bau apapun. Rasanya seperti semuanya telah kembali ke kekacauan yang belum terbentuk. Setiap anggota tubuhnya terasa seperti ditekan oleh tekanan yang luar biasa, mirip dengan barisan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkannya. Mencoba menggerakkan anggota tubuhnya hampir merupakan upaya yang sia-sia. Perasaan ini berlanjut untuk sementara waktu, dan kemudian gemuruh menyebar ke telinganya. Lampu warna-warni di depannya memudar saat indranya mendapatkan kembali tingkat penerimaan yang biasa. Apakah aku di Gunung Rippler Meraj sekarang?
Jiang Chen melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di lereng bukit di tengah gunung. Tanahnya dilapisi karpet hijau, dan sepetak pohon bambu ungu menghiasi lereng bukit ke samping. Kabut samar menyelimuti hutan bambu ungu, memberikan perasaan halus seperti alam peri. Indra Jiang Chen menembus ke dalam tanah yang agak longgar di bawah kakinya saat dia menghirup udara segar yang tak tertandingi. Kesan pertamanya adalah kekuatan roh, kepadatan dan konsentrasi energi yang bahkan melebihi lembah rosi istana Regal Pil. Jiang Chen memanggil mata Tuhannya dan menyapu pandangannya ke segala arah. Pemindaiannya tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya untuk saat ini. Tatapannya kembali ke sepetak bambu ungu yang aneh. Bambu ungu ini telah tumbuh lurus dan tinggi, diberi makan oleh energi roh yang melimpah. Apa yang bahkan lebih jarang untuk dilihat adalah bahwa itu tampaknya penuh dengan udara yang halus. Nona Huanger pasti akan menyukainya jika ditransplantasikan ke area berdaulat. Petik 2. Meskipun ada banyak kekuatan roh di dalam bambu ungu, penggunaannya di dunia bela diri Dao cenderung lebih ke tujuan estetika. Ada yang menggunakannya untuk membuat xiao, seruling, dan alat musik lainnya. Itu juga bisa digunakan untuk membuat senjata, tetapi kekuatan pertempurannya tidak terlalu penting. Dapat dikatakan bahwa itu bukanlah item yang berorientasi pada pertempuran, atau ramuan roh. Dengan sedikit usaha dan waktu, Jiang Chen telah mencabut sepetak bambu dan menyimpannya. Jika ada orang di sekitar untuk melihat tindakan Jiang Chen, mereka pasti akan takut akan otaknya atau menertawakannya. Dia menghabiskan waktunya yang berharga untuk barang yang sama sekali tidak berguna. Dia tidak tinggal diam setelah menggali pohon bambu. Waktu memang sangat berharga, dan dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong setelah 20 hari. Dengan potensi Pil Dao Jiang Chen, dia sebenarnya adalah seekor ikan di perairan yang sudah dikenalnya saat memanen ramuan roh dari Gunung Rippling Mirage. Saat hari semakin panjang, tidak ada satupun ramuan roh peringkat suci yang belum dipanen setelah Jiang Chen. Adapun orang-orang di bawah peringkat suci, dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Sejujurnya, bahkan herbal peringkat Sein tidak memiliki banyak daya pikat baginya. Bagaimanapun, mereka hanya cocok dengan alam asal untuk pembudidaya manusia. Hanya ramuan roh peringkat suci sejati yang berada di tingkat alam bijak. Meskipun Jiang Chen berada di puncak alam asal tingkat kelima, semua yang dia gunakan secara alami adalah harta dari alam yang lebih tinggi. Standarnya tidak menempatkan apapun di bawah ramuan roh peringkat suci langka di hadapannya. Namun, ini tidak berarti bahwa barang-barang ini tidak akan berguna. Bagaimanapun, orang-orangnya juga membutuhkan sumber daya. Yang ditawarkan oleh Regal Pil Palace tidak akan bertahan lama. Dalam 3 hari, area seluas 50 km di sekitar Jiang Chen telah dilucuti dari semua ramuan roh peringkat suci. Dia tidak mengotori tangannya sendiri, malah memanggil tikus penggigit emas. Dia baru saja memilih beberapa ribu dari yang lebih cerdik dan tampak kuat. Sayang sekali jika tidak memanfaatkan tenaga kerja gratis. Karena mereka sudah mendapat manfaat beberapa kali dari Jiang Chen, tikus penggigit emas telah lama memandangnya sebagai tuan mereka. Mereka tidak akan mengendur hanya karena tugas semacam ini. Selain itu, Jiang Chen juga telah menetapkan bahwa sepertiga dari semua ramuan peringkat suci yang diperoleh akan menjadi milik mereka, dan ramuan apapun di bawah peringkat suci adalah milik mereka untuk dinikmati. Dengan kesepakatan seperti itu, jumlah ramuan roh yang diterima Jiang Chen selama 3 hari lebih dari jumlah yang bisa dipanen oleh 500 orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia hampir meratakan gunung sampai ke tulang-tulangnya. Adapun Long Xiaoxuan, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk membuka kelopak mata ketika sampai pada tingkat ramuan roh ini. Baginya, dia hanya menemani Jiang Chen karena dia ingin melihat dan memahami dunia ini. Apa yang dia pedulikan tentang ramuan roh peringkat suci? Namun, meskipun dia adalah keturunan naga, dia hidup dengan mata air roh kayu sejak lahir. Ini telah menanamkan ketakutan samar-samar dunia luar dalam dirinya, yang membuatnya lebih mudah bagi Jiang Chen untuk membuat naga itu berperilaku. Kalau tidak, jika Long Xiaoxuan mengamuk dan membuat kerusuhan di gunung, itu akan membuat orang takut. Dalam skema yang lebih besar, menakut-nakuti orang hanya akan menjadi masalah kecil. Jika dia ditemukan oleh kelas berat, maka mereka tidak akan dapat menemukan kedamaian kemanapun mereka pergi di Myriad Domain. Meskipun tidak ada seorang pun di wilayah ini yang bisa menangani kemarahan naga, ada banyak ahli di wilayah lain yang akan merasa mudah untuk menjatuhkan Long Xiaoxuan. Setiap kultivator ranah Kaisar Acak akan cukup untuk menimbulkan ancaman.
Lagi pula, di tahun naga, Long Xiaoxuan baru saja lahir, dia belum sepenuhnya tumbuh menjadi kekuatan pertempuran yang tangguh. Lebih buruk lagi, dia hampir tidak memiliki pengalaman pertempuran untuk dibicarakan. Pada akhir 3 hari itu, Jiang Chen meninggalkan daerah itu. Meskipun telah mengumpulkan beberapa ramuan roh peringkat suci, makannya belum terpicu. Dia telah menantikan untuk memasuki gunung begitu lama sehingga dia tidak puas hanya dengan tingkat herbal ini sekarang karena dia akhirnya ada di sini. Beberapa jam kemudian, sesosok mendarat di area yang sama yang baru saja dilalui Jiang Chen selama 3 hari. Itu adalah Ding Tong misterius dari Sekte Tristar. Menurut tanda unikku, Jiang Chen tampaknya telah lama berada di sini. Ding Tong berputar-putar di sekitar area itu. Sangat mengejutkannya, ramuan roh di daerah itu tampaknya telah benar-benar rusak. Bahkan tidak ada satupun ramuan yang layak yang tertinggal dalam keadaan utuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Ding Tong tidak terlalu tertarik pada ramuan roh saat ini, dia masih agak bingung melihat pemandangan aneh ini. Dilihat dari compang camping yang tertinggal, sepertinya 1000 tim pemanen telah mengaduk-aduk area itu, hanya menyisakan sedikit hasil. Ini tidak benar, bagaimana mungkin banyak orang datang melalui Gunung Rippler Mirage? Jumlah batch pertama tidak lebih dari 20 orang. Tempat ini seharusnya tidak terlihat seperti ini bahkan jika kita semua memanen selama 10 hari 10 malam berturut-turut. Ding Tong menemukan lanskap tandus ini sangat sulit untuk dipahami, tetapi dia dengan cepat memfokuskan kembali. Tujuannya di sini adalah untuk melacak Jiang Chen, bukan menyelidiki fenomena ramuan roh aneh ini. Ketika mereka semua memasuki gunung, dia menggunakan metode unik untuk tanpa sadar meninggalkan bekas di tubuh Jiang Chen. Begitulah cara dia melacak Jiang Chen ke lokasi spesifik ini melalui gunung yang luas. Ding Tong berbeda dari Wang Han dan Wei Qin. Dua yang terakhir telah menunjukkan kebencian mereka terhadap Jiang Chen, tetapi Ding Tong dengan hati-hati menyembunyikan niat membunuhnya sejak dia memanggil Jiang Chen untuk berdiskusi. Orang bisa mengatakan bahwa tujuan utamanya di Gunung Rippling Mirage adalah kematian Jiang Chen, bukan panen herbal roh. Setelah menyelidiki daerah itu sebentar, Ding Tong sekali lagi mengaktifkan metode pelacakan uniknya dan pergi ke daerah lain di gunung. Saat Jiang Chen melakukan perjalanan antar daerah, perasaan frustrasi dan jijik tiba-tiba melonjak di hatinya. Perasaan firasat telah menusuk kesadarannya sejak dia memasuki gunung, menghilang dan menghilang. Dia mengira pada awalnya bahwa itu hanyalah bahaya yang melekat pada Gunung Rippling Mirage yang menyebabkan getaran alarm melonjak lagi dan lagi. Tetapi setelah menghabiskan beberapa hari di pedalaman gunung, dia belum menemukan apapun yang akan menimbulkan bahaya hidup atau mati baginya. Namun, perasaan menjengkelkan ini terus menggelitik di hatinya, meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya. Tampaknya sesuatu, di suatu tempat, baru saja berubah menjadi lebih buruk.